Halo semuanya, di pembahasan kali ini kita akan kupas tuntas salah satu pertanyaan paling dasar buat investor pemula. Mending pilih saham atau obligasi? Nah, ini adalah fondasi yang penting banget kamu pahami sebelum melangkah lebih jauh. Oke, kita langsung mulai dengan skenario yang paling sering kejadian. Anggaplah kamu punya dana nganggur 10 juta rupiah. Pertanyaannya, enaknya ditaruh di mana ya? Saham atau obligasi? Yuk kita bedah satu persatu supaya kamu bisa ambil keputusan yang paling pas. Pertama, kita kenalan dulu sama yang namanya obligasi. Cara paling gampang buat ngertiinnya, anggap aja obligasi itu kayak surat utang resmi. Konsepnya benar-benar sesederhana itu. Jadi, ini dia definisi dasarnya. Waktu kamu beli obligasi, posisi kamu itu sebagai orang yang ngasih pinjaman. Nah, yang minjem itu bisa pemerintah atau perusahaan. Sebagai bukti sahnya, kamu pegang itu surat utangnya. Prosesnya tuh jelas banget dan gampang diikutin. Kamu pinjemin duit ke negara, kamu dapat surat buktinya, terus tiap bulan kamu dapat imbal hasil atau bunga yang namanya kupon. Dan yang paling enak, modal awal kamu dijamin balik utuh 100% di akhir periode. Biar nggak cuma teori, kita pakai contoh beneran aja ya. Kita ambil contoh obligasi negara retail seri 23 atau ORI 23 yang belum lama ini terbit. Dengan contoh nyata, biasanya jadi lebih gampang dicerna. Nah, ini dia bagian yang menarik. Untuk ORI 23 yang jangka waktunya 3 tahun, negara itu nawarin bunga atau kupon sebesar 5,9% per tahun. Angka inilah yang jadi kunci keuntungan kamu dari investasi ini. Sekarang, kita coba hitung-hitungan simpel ya. Kalau 10 juta rupiah yang kita omongin dari tadi itu kamu investasikan di sini, kira-kira berapa sih pemasukan pasif yang bakal masuk ke rekening kamu setiap bulannya? Jawabannya adalah, setelah dipotong pajak, kamu akan dapat bersih Rp44.250 tiap bulan. Mungkin kelihatannya kecil ya, tapi coba deh pikirin, ini tuh passive income yang masuk otomatis tanpa kamu perlu ngapa-ngapain. Dan yang paling penting, modal 10 juta kamu itu tetap utuh dan aman dijamin negara. Jadi, kalau kita rangkum, poin-poin penting soal obligasi itu, ya ini, kamu dapat pemasukan pasif yang pasti, modal kamu aman dan balik utuh, risikonya super rendah karena dijamin negara, dan hasilnya seringkali lebih bagus daripada cuma diendapin di tabungan bank. Buat pemula, ini pilihan yang kokoh banget. Oke, setelah kita paham betul soal obligasi, sekarang waktunya kita bandingkan langsung sama saham, biar kelihatan jelas bedanya di mana. Tabel ini benar-benar merangkum semuanya. Lihat deh bedanya. Saham itu intinya surat kepemilikan, jadi kamu ikut punya perusahaannya. Untungnya dari kenaikan harga saham dan dividen. Risikonya tinggi. Kalau obligasi itu surat utang, kamu ngasih pinjaman. Untungnya dari bunga tetap. Risikonya rendah banget. Ini dua dunia yang beda total. Nah, dengan pemahaman ini, kita sekarang masuk ke pertanyaan utamanya. Jadi, saya harus pilih yang mana? Jawabannya itu sebenarnya ada di diri kamu sendiri. Coba deh cek, kalau profil kamu cocok sama poin-poin ini, kamu baru banget mau mulai, pengen untung yang pasti dan bisa diprediksi, dan yang paling penting, kamu memprioritaskan keamanan, ya udah, obligasi itu titik awal yang bijak banget. Ibaratnya kayak belajar berenang di kolam yang dangkal dulu. Aman. Tapi, kalau kamu udah punya bekal ilmu, siap buat riset lebih dalam, dan berani ambil resiko demi potensi untung yang lebih besar, nah, dunia saham bisa jadi sangat menarik buat kamu. Kuncinya cuma satu, persiapan dan pengetahuan. Dari semua ini, kita sampai pada pelajaran yang paling penting. Fokusnya itu ternyata bukan pada instrumennya, bukan soal saham atau obligasinya, tapi ada sesuatu yang lebih mendasar. Kalau kita ngomongin saham, penting banget buat punya ekspektasi yang realistis. Kira-kira untung berapa persen sih setahun yang bisa dibilang hebat? Apa 50%? 100%? Coba kita lihat data dari investor paling sukses di dunia. Ini dia angkanya. Rata-rata imbal hasil tahunan dari seorang Warren Buffett dari tahun 1964 sampai 2022 itu cuma 19,8%. Iya. Investor terbaik sedunia secara konsisten menghasilkan sekitar 20% per tahun. Kutipan ini merangkum semuanya. Bisa dapat 20% setahun dari saham itu udah luar biasa. Risiko di saham yang katanya tinggi itu sebenarnya bisa diturunkan. Bukan dengan ganti instrumen, tapi dengan seberapa dalam pemahaman kamu soal apa yang kamu beli. Jadi pada akhirnya, pilihan terbaik itu bukan ditentukan oleh produknya. Pertanyaan sesungguhnya yang harus kamu jawab adalah ini. Seberapa siap kamu meluangkan waktu untuk belajar?
Karena pada akhirnya, pengetahuan itulah yang akan menentukan keberhasilan investasi kamu, entah itu di saham, obligasi, atau instrumen apapun lainnya.